Di kelas guru meminta berdiri dengan suara kecang. Hanya ada satu anak perempuan yang berdiri. Teman sekelasnya yang lain menertawainya. Dia kenapa? Kumat lagi, sangat menakutkan. Tapi mereka tidak tahu. Di depan beneran berdiri satu orang. Melihat tampangnya berubah, lalu berpindah ke depan anak perempuan. Anak perempuan langsung mengeluarkan payung yang ada jimatnya. Temannya ketakutan sampai lari pergi. Setelah pulang sekolah, hantu tetap mengikuti anak perempuan dari belakang. Menyerang di saat tidak ada orang di sekitar. Saat darurat, tiba-tiba muncul seorang paman yang berpakaian sangat heroik. Melihat dia menggunakan payung dan menghentakkan ke tanah. Dalam sekejap roh jahat itu menghilang. Anak perempuan dengan penasaran melihat payung paman itu. Ingin menukarnya dengan payung sendiri. Paman itu menyetujuinya, lalu membawanya ke depan gua, dan memberitahu anak perempuan untuk mengikuti jalan ini terus. Akan melihat rumah tanah. Di dalamnya ada sebuah kipas. Asal bisa membawa keluar kipasnya payung ini jadi milikmu. Anak perempuan dengan penasaran bertanya kepada paman itu. Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Aman memberitahu anak perempuan. Itu adalah tempat yang tidak bisa dilihati manusia tapi hanya manusia yang bisa memasukinya. Anak gadis sudah mengerti. Beberapa menit kemudian dia sampai di jembatan gantung. Menarik pintu itu lalu masuk ke dalam. Tampangnya seperti istana. Tempat duduk pemilik istana terdapat sebuah kipas. Anak gadis tersebut mengambilnya. Tapi belum berjalan beberapa langkah. Muncullah pria yang berbaju merah. Di samping telinga anak perempuan terdengar suara pesan dari paman itu. Biarpun mendengar apapun jangan dipedulikan. Jadinya dia berbalik badan untuk pergi. Malah diangkat oleh pria itu. Anak gadis tetap berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Sayangnya tetap ketahuan oleh pria itu. Di bawah ancaman pria itu, anak gadis menceritakan kesepakatannya dengan paman itu. Pria itu memberitahu anak perempuan. Paman itu adalah siluman. Jika membawa kipas ini keluar akan berubah menjadi tengkorak. Pria itu berjanji akan menjaganya. Tapi dia harus meniup lilin itu. Anak perempuan mengambil penutup lilin itu. Di saat sudah mau ditutup malah berhenti. Dia tahu jika pria itu tidak bisa mengerjakannya sendiri sehingga meminta tolong kepadanya. Dia meminta pria itu untuk berjanji akan melindunginya dengan baik. Jika tidak jangan berharap dia akan meniup lilinnya. Pria itu berjanji pada anak perempuan. Hanya menyebut namanya Sun Wukong. Langsung akan sampai di sampingnya untuk melindungi dia. Melihat dua orang menempelkan telapak tangan. Janjinya tidak akan terhancurkan selamanya. Diikuti oleh lilin yang mati satu persatu. Rantai di tangan Wukong berubah menjadi abu. Dia yang sudah keluar, menjentikkan jarinya terhadap anak perempuan. Satu bola terang terbang keluar dari otaknya. Ini adalah ingatan tentang nama Sun Wukong. Kali ini anak perempuan tidak akan menyebut namanya selamanya. Di saat Sun Wukong mengatakan dirinya sangat pintar, satu hantu jahat memberitahunya, Tang San Zhang terlahir kembali di dunia. Sekumpulan anak kecil bermain di depan pohon besar. Anak perempuan juga datang, tapi malah ditolak dengan tanpa perasaan. Tangannya tergores. Darahnya yang kuat mengundang hantu jahat yang ada di pohon. Dia membohongi anak perempuan untuk main bersamanya. Pada saat bersamaan, neneknya yang sudah meninggal datang menarik kembali anak perempuan. Dan mengingatkan anak perempuan, lain kali jangan membiarkan lukanya terkekspos. Inilah kekuatan San Zhang. Darah yang begitu kuat bisa mengundang semua hantu yang tak terhitung jumlahnya yang menginginkannya. Tapi ini bukanlah hal yang buruk. Karena hidupnya bakal ada orang yang melindunginya. Kekuatan orang itu sangat kuat. Bisa mengusir hantu untuknya. Hari itu, anak perempuan berpikir sudah mendapatkannya. Rupanya adalah seorang pembohong. 25 tahun berlalu. Pemeran utama perempuan sudah menjadi direktur perusahaan real estate. Hari ini dia diundang pelanggan untuk membicarakan jual beli. Malah menemukan di sini ada hantu yang bersembunyi. Langsung meminta bawahannya untuk membawa pelanggannya pergi duluan. Tiba-tiba dari lemari muncul sebuah tangan hitam. Kiezi melihatnya berkata dia seperti mau memisau aku. Pemeran utama perempuan langsung membuka payungnya. Dia mengetahui ini adalah hantu kelaparan. Saat masih hidup demi ikut lomba menjadi idol dan diet dengan gila. Jadinya meninggal saat muda. Pemeran utama perempuan mengeluarkan semua snack yang dia punya kepada dia. Bawahannya yang mengintip dari luar dan seluruh badannya merinding. Di saat yang sama,
Sun Wukong sedang mengendarai mobil mewahnya, menuju jalan untuk mengusir hantu. Di 25 tahun ini, dia demi bisa kembali ke surga, selalu tertarik di dunia pengusiran setan. Hari ini yang mau dimusnahkan adalah hantu boneka. Hantu seperti ini biasanya batin utamanya terletak di salah satu barang di rumah. Melihat Sun Wukong menghancurkan satu persatu, hantu boneka ketakutan, bersedia menggunakan info yang sangat rahasia untuk mengganti balik nyawanya. Dia memberitahu Sun Wukong, San Zhang terlahir kembali lagi di dunia, dan memamerkan dirinya sendiri di badannya, meninggalkan bekas darah yang mirip seperti ini. Saat ngomong sambil mengontrol batin utamanya yang di belakang untuk menyerang, Wukong memukul dengan sekali pukulan. Tapi masalah San Zhang membuatnya tidak bisa melepasnya. Hari ini dewa yang bertugas atas kinerja dan memberitahu Wukong, masuk ke surga belum pasti. Wukong mengamuk. Dia teringat San Zhang. Hanya memakannya membuat tidak ada lagi yang bisa mengurusinya. Malam harinya, pemeran utama perempuan yang sudah pulang rumah berencana untuk mandi lalu tidur. Satu hantu boneka diam-diam di samping melihatnya. Pemeran utama perempuan merasa ada yang aneh. Langsung mengambil payung. Tiba-tiba foto yang di meja terbang. Tangan pemeran utama perempuan tergores. Darah yang tak terhitung bercucuran. Hantu di sekitar semua datang seperti sudah gila. Di saat yang bersamaan Wukong datang. Dia mati pun tidak kepikiran. Yang memiliki darah San Zhang adalah perempuan ini. Jika Tang San Zhang adalah perempuan, Wukong harus bagaimana? Memakannya, ini terlihat tidak nyata. Karena berkat janji 25 tahun yang lalu, membuat Wukong tidak berbuat apa-apa untuk mengancamnya. Akhirnya dia memberi sebuah saran. Dalam setengah bulan dia akan melindungi pemeran utama perempuan tanpa syarat. Asal nanti pemeran utama perempuan bersedia dimakan olehnya. Pemeran utama perempuan tentu saja tidak mau. Tapi di jalan pulang, dia diculik oleh sebuah tangan hitam. Di saat darurat Wukong turun dari langit. Tapi siapa yang akan menolonginya kedua kali? Pemeran utama perempuan tidak puas. Salah satu cara yang bisa menolonginya adalah, yaitu mengingat nama yang dilupainya dulu. Pemeran utama perempuan mengambil buku dan membaca satu persatu. Di saat ini bawahannya datang memberitahu ada yang ingin bertemu dengannya. Pemeran utama perempuan melihat tampangnya. Ternyata adalah paman berpayung hitam pada saat itu. Saat ini dia sedang merekrut artis untuk perusahaannya. Pemeran utama perempuan masuk ke panggung. Membuka luka di tangannya. Darah yang dipancarkan membuatnya hampir tidak tahan. Ternyata paman ini adalah siluman sapi. Demi masuk surga, dia selalu bertahan untuk tidak memakan manusia. 1000 tahun berlalu. Sudah mau berhasil. Tidak boleh gagal. Jadi dia memberitahu semua hal yang ingin pemeran utama perempuan ketahui. Nama Sun Wukong. Tapi pemeran utama perempuan bahkan tidak ingat sama sekali. Selagi tetesan ingatan itu tidak kembali, akan selamanya seperti ini. Jadi siluman sapi itu membawanya ke kedai sampah. Membeli sebuah barang ajaib bernama Jin Guzhou. Asal dipakaikan ke Sun Wukong, maka akan mendengar perkataan pemeran utama perempuan. Malam ini pemeran utama perempuan mengajak Sun Wukong keluar. Berkata jika berkencan dengan dirinya maka akan memenuhi keinginan Sun Wukong. Saat berpisah memberinya Jin Guzhou. Tapi belum sempat menggunakannya, di saat keigatan pengusiran setan, ditarik masuk oleh hantu liar masuk ke dalam lukisan. Setelah mengetahuinya Wukong jadi gelisah. Daging yang sudah didekat tidak boleh hilang. Jadi dia ikut masuk ke dalam lukisan. Di sana dia menemukan pemeran utama perempuan. Dua orang bagaimanapun tetap tidak bisa keluar dari lukisan. Ternyata lukisannya sudah dibakar siluman sapi. Dia tidak senang melihat Sun Wukong bukan hanya beberapa hari saja. Membantu pemeran utama perempuan mengambil Jin Guzhou juga untuk mengontrol Sun Wukong. Situasi mendesak. Wukong memanggil kembali tetesan ingatan. Dia menggunakan semua tenaganya untuk mengeluarkan pemeran utama perempuan itu dari lukisan. Dengan begitu jika pemeran utama perempuan dalam bahaya dan memanggil nama Sun Wukong, dia juga akan keluar. Tapi dia sepertinya menganggap kedudukannya di hati pemeran utama perempuan terlalu tinggi. Pemeran utama perempuan sama sekali tidak bermaksud mau menolongnya. Sampai di saat bertemu dengan bawahan Wukong, dia baru tahu semuanya. Ternyata Wukong sudah mengetahui kegunaan Jin Guzhou, tapi tetap memakainya. Dia hanya mencari alasan untuk melindunginya. Pemeran utama perempuan yang sudah mengerti semua ini,
Dia menggunakan pisau menyayat tangannya sendiri. Darahnya mengundang hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Hanya melihat pemeran utama menjerit menghadap langit. Sun Wukong, pahlawan yang hanya miliknya muncul.